SMP Negeri 1 Tanah Merah melaksanakan proses pembelajaran luar kelas persami atau perkemahan Sabtu Minggu bagi siswa-siswinya. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik atau LP3K Provinsi Papua Selatan melaksanakan sosialisasi Pesparani Katolik 1 tingkat Provinsi Papua Selatan tahun 2025. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Bermase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Selasa 21 Januari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Pemirsa, kita ke berita yang pertama. SMP Negeri 1 Tanah Merah melaksanakan proses pembelajaran luar kelas persami atau perkemahan Sabtu Minggu bagi siswa-siswinya. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan nilai kemandirian, kerjasama dan cinta alam melalui berbagai aktivitas kepramukaan yang seru dan mendidik. SMP Negeri 1 Tanah Bersami Merah adalah ajang pembelajaran di luar kelas yang sangat efektif untuk membentuk jiwa kepemimpinan yang mempererat kebersamaan antara siswa. Melalui kegiatan persami, diharapkan para siswa dapat belajar bekerja sama dalam tim, bertanggung jawab dan mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri. Pada pembukaan persami, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng mengatakan, nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan khususnya pramuka, salah satunya adalah kedisiplinan. Kedisiplinan bukan hanya sekedar mematuhi aturan, tetapi merupakan kunci untuk mencapai tujuan. Dalam pramuka, siswa diajarkan untuk mematuhi jadwal, mengikuti instruksi, dan bekerja sama dalam tim. Bahwa pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pesan-pesan tentang nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan, khususnya dalam pramuka. Salah satunya adalah kedisiplinan. Karena tema yang kita bawa pada perkemahan ini adalah membangun pramuka disiplin, tangguh, mandiri dan berjiwa patriot untuk gugus depan SMP Negeri 1 Tanah Merah. Adik-adikku sekalian, bahwa kedisiplinan bukan hanya sekedar mematuhi aturan, tapi merupakan kunci untuk mencapai tujuan. Dalam pramuka, kita belajar untuk mematuhi jadwal, mengikuti instruksi, dan bekerja sama dalam tim. Semua ini membutuhkan disiplin yang tinggi. Dengan disiplin, kita bisa lebih fokus pada kegiatan, bisa mengatur waktu menjadi lebih efisien, dan tujuan kita sebagai anggota pramuka bisa lebih mudah. Melalui sikap disiplin akan membuat siswa dapat mengembangkan sikap bertanggung jawab. Tanggung jawab tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap teman-teman dan lingkungan sekitar. Kedisiplinan membantu siswa menjadi anggota pramuka yang lebih baik, yang siap menghadapi tantangan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kegiatan perkemahan Sabtu Minggu merupakan hal yang positif karena dinilai memberikan dampak nyata bagi pengembangan karakter siswa. Diharapkan dengan kegiatan positif semacam ini dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mencetak generasi muda yang tangguh dan berkarakter. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, sikap disiplin merupakan salah satu hal yang mendasar yang diterapkan dalam setiap kegiatan kepramukaan. Sikap disiplin menjadi dasar yang penting dalam pembentukan karakter generasi muda agar mereka menjadi teladan yang baik di tengah masyarakat. Kedisiplinan merupakan salah satu nilai utama yang terus ditanamkan dalam setiap kegiatan pramuka. Sikap disiplin menjadi dasar yang penting dalam pembentukan karakter generasi muda, khususnya bagi anggota pramuka yang senantiasa diharapkan menjadi teladan di masyarakat. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng, mengajak seluruh peserta pramuka untuk selalu mengingat pentingnya sikap disiplin dalam setiap kegiatan pramuka. Sikap disiplin wajib ditunjukkan dalam menjalankan tugas maupun dalam bersikap sehari-hari. Dengan begitu, peserta tidak hanya menjadi pramuka yang unggul, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih baik. Kakak berharap
dan Bapak Ibu guru semua berharap mari kita tunjukkan sikap disiplin baik dalam menjalankan tugas maupun dalam bersikap sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pramuka yang unggul, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih baik. Hatta juga menambahkan, dalam kegiatan Persami, sikap disiplin diterapkan melalui berbagai aktivitas, seperti apel pagi, pelaksanaan tugas kelompok, dan latihan keterampilan. Para siswa diajak untuk memahami pentingnya mentaati peraturan, menghormati waktu, dan menunjukkan sikap tanggung jawab. Menurut Hatta Nongkeng, kedisiplinan tidak hanya menjadi dasar dalam kegiatan kepramukaan, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter siswa. Dengan sikap disiplin, siswa dapat belajar mengatur waktu, bertanggung jawab terhadap tugas, dan menjalin kerjasama yang baik dengan sesama. Diharapkan nilai-nilai kedisiplinan yang diajarkan dalam kegiatan pramuka terus diterapkan oleh para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan Persami di SMP Negeri 1 Tanah Merah ini menjadi salah satu bentuk upaya sekolah untuk membangun karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga unggul dalam sikap dan kepribadian. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Wakil Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Pramuka Kabupaten Bovendigul, Sudarto, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu yang diselenggarakan gugus depan SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kegiatan ini dinilai berhasil membangkitkan semangat kepramukaan dan memupuk jiwa kepemimpinan serta kemandirian para peserta didik. Apresiasi ini diberikan karena kegiatan Persami ini tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis kepramukaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, dan cinta tanah air. Kegiatan ini sangat penting untuk membentuk generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berintegritas. Saat ditemui di sela-sela pembukaan kegiatan Persami, Wakil Ketua Kuarcap Kabupaten Bovendigul, Sudarto, mengatakan mengapresiasi setinggi-tingginya kegiatan Persami yang dilaksanakan oleh gugus depan SMP Negeri 1 Tanah Merah, karena program ini sejalan dengan visi Kuarcap Bovendigul untuk menghidupkan kembali aktivitas kepramukaan. Menurutnya, melalui kepramukaan dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan karakter yang sesuai dengan dasar Dharma Pramuka. Selaku Wakil Ketua Kuarcap mengapresiasi setinggi-tingginya kegiatan ini. Memang program kami untuk menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan kepramukaan terkhusus di gugus depan. Bulan Desember kemarin sudah dimulai dari gugus depan sekolah dasar
antara lain SD Impres Tanah Merah dan SD Negeri 2 sudah melaksanakan perkemahan persami, perkemahan Sabtu Minggu. Dan hari ini di SMP Negeri 1 Tanah Merah, gugus depan SMP Negeri 1 Tanah Merah, mereka melaksanakan perjusami, sehingga inilah ending dari pramuka, kegiatan kepramukaan untuk menanamkan kedisiplinan dan menerapkan karakter sesuai dengan dasar dharma pramuka. Sudarto juga menambahkan, kegiatan seperti ini sangat penting untuk membentuk generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berintegritas. Warcap Bovendigul berkomitmen mendukung kegiatan kepramukaan karena memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa. Sudarto berharap melalui kegiatan ini semangat kepramukaan di Kabupaten Bovendigul dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi generasi muda. Persami ini juga menjadi bukti bahwa kepramukaan tetap relevan sebagai sarana pembentukan karakter dan pembelajaran di luar kelas. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik atau LP3K Provinsi Papua Selatan melaksanakan sosialisasi Pesparani Katolik 1 tingkat Provinsi Papua Selatan tahun 2025 di Kabupaten Bovendigul. Sosialisasi ini dilakukan untuk mempersiapkan perlombaan Pesparani Katolik yang akan dilaksanakan pada 28 September mendatang. Pesparani atau Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik 1 tingkat Provinsi Papua Selatan akan dilaksanakan pada 28 September sampai dengan 30 Oktober tahun 2025 mendatang. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik atau LP3K Provinsi Papua Selatan melaksanakan sosialisasi di Kabupaten Bovendigul untuk mempersiapkan perlombaan yang akan digelar di Merauke. Wakil Ketua LP3KD Provinsi Papua Selatan, Petrus Asem mengatakan, pihaknya melakukan konsolidasi pertemuan bersama LP3K Kabupaten Bovendigul terkait dengan Pesparani Katolik yang akan diselenggarakan di Merauke. Konsolidasi ini juga dilaksanakan di Kabupaten Asmat dan Mapi tentang sosialisasi pelaksanaan yang meliputi kriteria maupun persiapan-persiapan lainnya. Pertemuan yang kami lakukan hari ini yaitu antara LP3D Provinsi Papua Selatan. Kami melakukan konsolidasi dan pertemuan terkait dengan Pesparani Katolik yang akan dilakukan di Merauke pada tanggal 28 September sampai 3 Oktober. Itu di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan kami ini terbagi menjadi 3 tim. Ada tim yang ke Bovendigul, ada yang ke Mapi, dan ada yang ke Asmat dengan agenda yang sama, yaitu kami menyampaikan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, kriteria maupun persiapan-persiapan lain, lomba-lomba, mata lomba, dan lain-lain. Sehingga LP3 Kabupaten Bovendigul maupun kabupaten lain itu mereka menyiapkan diri karena sekitar 7 bulan lagi. Seperti itu. Dirinya berharap sosialisasi tersebut dapat memberikan paduan dan pedoman awal agar LP3K Kabupaten bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba Pesparani yang akan digelar September dan Oktober mendatang. Lomba ini dimaksudkan untuk mencari siapa yang bisa bernyanyi, bermazmur, dan bertutur kitab suci dengan baik dari masing-masing kabupaten. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara Udong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya, saya jamin aman. Tidak, saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi
demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pada pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik tingkat 1 se-Provinsi Papua Selatan, terdapat beberapa persyaratan maupun kriteria yang disampaikan oleh Wakil Ketua LP3K Provinsi Papua Selatan, Crispinus Palobo. Wakil Ketua LP3K Provinsi Papua Selatan, Crispinus Palobo menyebutkan, untuk Pesparani Provinsi Papua Selatan yang pertama mengacu pada Pesparani Nasional mulai dari mata lomba yang akan diselenggarakan. Untuk kategori paduan suara ada 7 jenis perlombaan, yakni paduan suara anak, paduan suara remaja, Gregorian, paduan suara OMK campuran, paduan suara dewasa wanita, paduan suara dewasa pria Gregorian, paduan suara dewasa campuran, dan paduan suara etnik, di mana untuk peserta terdiri dari 24 sampai dengan 32 orang. Sementara untuk Mazmur dimulai dari anak-anak, remaja, UMK, dan dewasa. Diutus masing-masing kabupaten 2 orang peserta. Kategori cerdas cermat yakni tingkat anak dan remaja, di mana setiap tim terdiri dari 3 orang. Dan yang terakhir, kategori bertutur kitab suci, yaitu untuk anak, dengan harapan setiap kabupaten bisa mengutus 2 orang peserta. Untuk Pesparani Provinsi Papua Selatan yang pertama, kita acuannya adalah Pesparani Nasional, sehingga mata-mata lomba yang dilombakan pun mengacu ke Pesparani Nasional. Nah, misalnya untuk paduan suara, kita kurang lebih ada 7 jenis mata lomba, yaitu paduan suara anak, paduan suara remaja Gregorian, paduan suara OMK campuran, paduan suara dewasa wanita, paduan suara dewasa pria Gregorian, paduan suara dewasa campuran, dan paduan suara etnik. Yang etnik ini yang baru nanti. Untuk itu tidak di pusat, tapi kita Papua Selatan kita akan sendiri. Rata-rata untuk pesertanya 24 sampai 32 orang. Selanjutnya untuk Pesparani kategori nyanyian Mazmur, ada Mazmur untuk anak, Mazmur remaja, Mazmur OMK, Mazmur dewasa. Itu kita berharap dari setiap kabupaten diutus 2 peserta. 2 peserta setiap kabupaten dari kategori Mazmur. Demikian juga untuk cerdas cermat. Cerdas cermat ada 2 kategori, yaitu cerdas cermat anak dan cerdas cermat remaja. Itu setiap tim itu terdiri atas 3 orang. Jadi untuk cerdas cermat. Selanjutnya yang terakhir adalah kategori bertutur kitab suci. Itu hanya 1, yaitu untuk anak. Dengan kita berharap setiap kabupaten mengutus 2 orang. Sementara untuk detail persyaratan maupun kriteria yang harus dipersiapkan oleh masing-masing kabupaten akan disampaikan lebih lanjut ke depannya. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan.
Sementara itu, saudara, menanggapi kunjungan LP3K Provinsi Papua Selatan dalam memberikan sosialisasi tentang Pesparani Katolik, Ketua LP3K Kabupaten Bovendigul Felix Yokbari mengapresiasi konsolidasi yang dilakukan karena baru pertama kali dilakukan di daerah ini. Kedatangan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik atau LP3K Provinsi Papua Selatan dalam rangka memberikan sosialisasi terkait Pesparani Katolik 1 yang akan diselenggarakan di Merauke. Ketua LP3K Kabupaten Bovendigul, Felix Yokbari, merasa bersyukur dan berterima kasih karena dengan kedatangan tersebut, pengurus LP3K Kabupaten dapat mengetahui kesiapan yang akan menjadi pedoman maupun persyaratan yang harus disiapkan dalam pelaksanaan lomba nanti. Menurutnya, kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan LP3K Provinsi ke 7 paroki yang ada di Kabupaten Bovendigul agar dapat mempersiapkan dan mengutus utusannya masing-masing sesuai dengan kriteria yang diminta untuk mengikuti perlombaan Pesparani Katolik di Merauke. Saya selaku Ketua LP3K Kabupaten Bovendigul sangat bersyukur dan berterima kasih karena baru pertama kali provinsi datang ke kabupaten kami untuk melaksanakan sosialisasi untuk kita mengetahui bersama tata cara, aturan, sistem untuk kita Bovendigul juga bisa mengikuti lomba di Pesparani tingkat 1 Provinsi Papua Selatan pada tanggal 28 September nanti. Ketua LP3K Kabupaten Bovendigul berharap dengan kedatangan LP3KD Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Bovendigul, dapat lebih banyak melibatkan anak-anak muda dalam membawa kontestan Pesparani yang sudah pernah terlibat maupun yang belum. 2 KVKPAN yang ada di Kabupaten Bovendigul, yakni KVKPAN Tanah Merah dan Mendip Tanah dengan 7 paroki, dapat mengutus utusannya untuk sama-sama mengikuti perlombaan tersebut. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagen ep, guk bagen ep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.